Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Irma Rahmatila, absen 15 dari kelas 12 MIPA 6. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai demokrasi liberal, khususnya pada masa Kabinet Wilopo dan Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Menyinggung sedikit tentang demokrasi liberal, demokrasi ini langsung selama 9 tahun, itu pada tahun 1950 sampai 1959. Kabinet dalam 9 tahun ini ternyata banyak. Kenapa dalam 9 tahun banyak kabinet, padahal 2 kabinet saja cukup? Karena saat itu banyak sekali partai yang ada di Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat itu, yang disebut dengan multipartai. Banyaknya kabinet ini yang menyebabkan pergantian periode kabinet pada masa demokrasi liberal. Oke, langsung aja ke pembahasan intinya. Yang pertama adalah demokrasi liberal pada masa Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini berlangsung pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Latar belakang adanya kabinet ini karena setelah Kabinet Sukiman jatuh pada 1 Maret 1952, Presiden menunjuk Sidik Joyo Soekarto dalam Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito pada Partai Masyumi menjadi formatur, namun mereka gagal. Akhirnya Presiden menunjuk Wilopo pada Partai PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo. Kondisi politik dalam kabinet ini terdiri dari dalam negeri dan luar negeri. Dalam negerinya, beliau ini memiliki program kerja yaitu pemilihan umum untuk konstituante, DPR dan DPRD. Beliau juga menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah dan menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat karena waktu itu dinilai terlalu berbelit. Pada luar negerinya, pada kabinet ini juga berupaya untuk melaksanakan politik bebas aktif sesuai dengan amanat negara, juga menyelesaikan hubungan Indonesia-Belanda dan berupaya memperjuangkan Irian Barat ke wilayah Indonesia secepatnya, walaupun dalam kabinet ini ternyata gagal. Kondisi ekonomi dalam Kabinet Wilopo, pertama, beliau mempunyai program kerja yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat dan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan pokok, serta memperketat impor dan juga memperkenalkan konsep balance budget dan menekan pengeluaran pemerintah. Namun, meskipun begitu, ada beberapa kendala. Yang pertama, adanya krisis ekonomi akibat jatuhnya harga barang ekspor di Indonesia. Sementara kebutuhan impornya itu terus meningkat dan juga adanya defisit kas negara. Sehingga kondisi ekonomi dalam kabinet ini tidak terlalu stabil. Kondisi sosial dan budaya dalam Kabinet Wilopo ini, pertama, beliau berupaya untuk mengoptimalkan peran lembaga negara dan masyarakat untuk mengatasi masalah keamanan, juga rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil, dan mengupayakan pembaruan kurikulum dan perbaikan dalam sektor pendidikan nasional. Seperti kondisi lainnya, dalam kondisi sosial budaya ini juga memiliki beberapa kendala. Yang pertama, munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah, munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, konflik dalam TNI AD dengan adanya peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Merawa. Pada peristiwa-peristiwa inilah yang menjadi dasar gugurnya Kabinet Wilopo. Setelah Kabinet Wilopo turun, muncullah Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Berlangsung pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Latar belakangnya itu karena Kabinet Ali Sastro Amijoyo mengisi kekosongan pemerintahan di Indonesia selama 58 hari dan Ali Sastro Amijoyo ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Presiden kemudian mengumumkan pembentukan Kabinet Ali Sastro Amijoyo dengan kepres didukung banyak partai. Sama seperti kabinet lainnya,
kondisi politik dalam kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama itu, beliau berupaya untuk melaksanakan politik bebas aktif sesuai amanat negara, menyelesaikan pertikaian politik, serta pencapaian kabinet ini adalah pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Namun, ada juga beberapa kendala. Yang pertama, merosotnya kepercayaan rakyat. Kenapa kepercayaan bisa merosot? Karena saat itu banyaknya pemerintah yang korupsi, sehingga rakyat kecewa dengan pemerintah dan banyaknya terjadi separatisme. Tidak selesainya masalah Irian Barat, juga tidak terlaksananya pemilu. Irian Barat tidak selesai itu karena pada kabinet ini hanya berlangsung selama beberapa tahun saja. Jadi yang awalnya akan diselesaikan pada kabinet yang satu menjadi tertunda gara-gara kabinetnya itu runtuh. Kondisi ekonomi pada kabinet Ali Sastro Amijoyo ini, yaitu keadaan ekonominya memburuk, tingkat korupsi memuncak. Nah, tingkat korupsi ini yang menyebabkan keadaan ekonomi memburuk. Korupsi, kolusi, nepotisme, defisit negara, dan ada beberapa harga yang melonjak naik dan kebutuhan impor yang tidak terpenuhi. Yang terakhir, ada kondisi sosial dan budaya kabinet Ali Sastro Amijoyo. Nah, jadi dalam kondisi sosial budayanya ini, keamanan di berbagai daerah tidak stabil. Karena apa? Karena yang pertama, banyaknya pemberontakan di berbagai daerah. Nah, pemberontakan ini akibat dari ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, karena ada beberapa pemerintah yang malah sewenang-wenang. Sehingga kendala-kendala inilah yang menyebabkan kabinet ini mundur. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Mohon maaf apabila ada beberapa materi yang tidak tersampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.